Dan mulai puasa hari Selasa kinilah 2 Ramadan dia. Yang mulai puasa kini lah 1 Ramadan. Yang mulai puasa hari Kamis kini ko 30 Sya'ban. Dan nan mulai puasa hari Jumat kini ko 29 Sya'ban. Satu hari tampek yang sama tanggalnya ampek. Itulah Indonesia. Yang batua, siko sumber masalahnya. Ketika kita batnya sia yang batua, kata Rasulullah, ketika umatku pakar-pakarnya berijtihad, salah ijtihad tu dia gia pahala cie. Betul ijtihadnya dia gia pahala 2. Maka ndak ada yang salah, ndak ada yang lebih batua. Yang salah itu adalah yang ndak berpuasa atau puasanya mengikuti pemerintah, rayonya mengikuti Muhammadiyah, itu yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulanal azim. Kawanku, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Puji beserta syukur kita hadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah berada pada tanggal 2 Ramadan, 1 Ramadan, 29 Sya'ban dan 30 Sya'ban. Begitu hebatnya Indonesia. Unik, satu hari punya 3 tanggal. Dan mulai puasa hari Selasa kinilah 2 Ramadan dia. Yang mulai puasa kini lah 1 Ramadan. Yang mulai puasa hari Kamis kini ko 30 Sya'ban. Dan nan mulai puasa hari Jumat kini ko 29 Sya'ban. Satu hari tampek yang sama tanggalnya ampek. Itulah Indonesia. Tapi sesuai dengan pesan Menteri Agama tadi malam, mari kita bersatu di dalam perbedaan. Yang jaleh kita melaksanakan ibadah puasa dengan dasar pijakan yang jelas. Secara garis besar Al-Quran, hadis, ya, ijtihad itu mengakui 2 metodologi penentuan awal bulan Hijriyah. Yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua hisab. Jaleh awak yang puasa hari kini berdasarkan hisab wujudul hilal. Kalau metode terbaru mulai tahun kini dek Muhammadiyah sebetulnya KHGT, kalender Hijriyah global tunggal. Sehingga kalau metode lama masih diterapkan, maka hari ini di Indonesia Muhammadiyah belum berpuasa. Karena kemarin ketika matahari terbenam belum wujud hilalnya.
Kapan wujud hilal itu? Wujud hilal itu di kisaran 5 sampai 8 derajat di Alaska. Tapi 9 pagi tadi di awak. Tapi karena tahun kini sudah memulai kalender Hijriah global tunggal, ditetapkan hari kini mulai berpuasa. Jadi kita yang mulai puasa hari kini dasarnya adalah hisab wujudul hilal. Yang berpuasa besok dasarnya adalah hisab imkanur ru'yat atau ru'yatul hilal, mengikuti hasil sidang isbat tadi malam. Ya, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati wa in ghamma alaikum, ya, jika hilal itu tidak nampak, wa in ghamma tertutup oleh awan, fa akmilu, cukupkan bilangan Sya'ban itu menjadi salasin, menjadi 30. Maka hari ini bagi yang berpuasa besok kini adalah 30 Sya'ban. Mayang batuah, arsiko sumber masalahnya. Ketika kita batunya sia yang batuah, kata Rasulullah, ketika umatku pakar-pakarnya berijtihad, salah ijtihad itu dia gia pahlo cie, betul ijtihadnya dia gia pahlo duo. Maka ndak ada yang salah, ndak ada yang lebih batuah. Yang lebih salah, yang salah itu adalah yang ndak berpuasa, ya, atau puasanya mengikuti pemerintah, rayonya mengikuti Muhammadiyah, itu yang salah. Ya, puasa mulainya lambe, rayonya mulai anaknya capek, itu yang salah. Jadi kini konsepnya adalah kita melaksanakan puasa, mudah-mudahan walaupun harinya berbeda bisa bersatu di dalam perbedaan. Dan yakinlah kita di Indonesia aku memang Allah ciptakan punya hati yang lapang. Sebab walaupun ada MABIMS namanya, Majelis Agama Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan 3 negara itu sepakat biswa puasa mulainya, yang di awak tetap banyak. Itu tandu apa? Tandu awak badado lapang di Indonesia. Allah ciptakan kita serman itu. Yang perlu kita pikirkan adalah ba'a kita menghadapi Ramadan. Itu kan kuncinya sebenarnya. Jadi besok anda ditanya oleh malaikat dah, bila mulai Ramadan dah itu dah. Ba'a awak menjalani dan mengisi Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu, harus kita yakini, kita pahami Ramadan itu adalah identitas umat Islam. Puasa Ramadan kok adalah yang membedakan kita dengan umat-umat sebelumnya. Sebab apa itu? Ayat 183 Al-Baqarah yang kita bacakan tadi itu menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa kama, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Apa artinya kama itu? Ketika perintah puasa pertama dilaksanakan, diperintahkan, itu umat Islam berpuasa mengikuti cara puasa umat terdahulu. Maka dikecian sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa. Saya yang dicontoh Bani Israel, ba'a puasanya 3 baleh, ampe baleh, 5 baleh. Jadi setiap tanggal 3 baleh, ampe baleh, 5 baleh setiap bulan Hijriah, yang kini kita kenal dengan istilah puasa Ayyamul Bid. Dulu zaman 1 Hijriah itu, ketika Nabi baru sampai di Madinah, perintah puasa itu sebagaimana puasa umat terdahulu. Jadi 3 harinya, tapi setiap bulan. Bila waktunya, kalau lagi ke orang gini banyak ndak puasa. Mulai puasanya bila sajak jago lalok. Berbukanya bila ketika masuk waktu Isya. Sehingga pernah kejadian seorang sahabat Ansor karena panik bakarajo siang hari di Madinah di kebun kurma, masuk waktu Isya, inyo salat, setelah salat mengalai-ngalai sebentar. Dek latih bakar rajo siang. Tak kalau jago jam sabaleh. Bila mulai puasa? Sajak jago
lalu ketika nyo jago jam sabalih tu mulai wajib berpuasa, ndak sempat berbuka. Besok harinya soroman itu lah. Sehingga selama 3 hari itu ndak ada makan, ndak ada berbukanya. Soroman itu puasa zaman dahulu. Tetapi ya, kok awalnya panjang cerita sebetulnya. Kok soroman itu awalnya karena ingin memikat hati Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Sehingga dalam sejarah kita baca ketika Nabi pertama tiba di Madinah, Nabi itu menyerupakan pakaiannya jo pakaian ulama Yahudi. Potongan rambutnya buat dek Nabi sama jo potongan ulama Yahudi itu. Panjang rambut Nabi itu kemudian sibak ke belakang. Untuk apa? Untuk menarik hati. Bagi Nabi, mereka ahlul kitab, lebih mudah mengajaknya. Tapi ternyata pada akhirnya Allah perlihatkan bagaimana sifat asli orang Yahudi. Suatu saat satu pemuka orang Yahudi ini, Abdullah bin Salam, dapat hidayah menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ambo ingin bersyahadat. Ya sudah, kamu bersyahadat. Tapi engkau katakanlah ya Rasulullah, baapun kacara engkau nan Yahudi lain kuah, nyendak ka bisa menerima keberadaan Islam. Kita tes kecil Nabi. Dipanggil pemuka Yahudi, Abdullah bin Salam diandoan di dalam kamar. Lalu ditanya oleh Nabi, wahai para pemuka Yahudi, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Ya Muhammad, tak ya Rasulullah dah. Ya Muhammad, Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling mulia keturunannya di antara kami. Lalu Abdullah bin Salam itu orang yang paling mengarati jo kitab suci kami. Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling kami muliakan. Itu keceknya. Abdullah bin Salam manduk dalam kamar. Sudah tuhnya panggilan Nabi, Abdullah bin Salam keluar lah. Kecek orang Yahudi setelah Abdullah bin Salam keluar. Kalau Abdullah bin Salam itu yang kau maksud wahai Muhammad, ainyo dan paling hina di antara kami. Inyo dan paling tak mengarati jo kitab suci kami. Saroman itulah pola orang Yahudi. Di muka kepala awak sajonyo bisa berkhianat, apalagi membelakang. Ya. Maka karena itu pada tahun kedua Hijriah puasa ko batuka. Iko yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumka. Ketika tahun kedua Hijriah ditetapkanlah puasa bagi umat Islam ko pada bulan Ramadan full. Camih orang Madinah. Kok seroman biasa puasa kan. Patangku 3 hari sebulannya nak makan-makan dek takaluk, dek latih. Tapi Allah Maha tahu. Dijelaskan dek Nabi. Ditukar aturan puasa kok. Babukanya bila oleh? Maghrib. Mulainya bila? Sejak terbit fajar. Apa intinya? Intinya adalah Ramadan itu adalah identitas yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Maka wajar ketika menyambut di Ramadan dikatakan marhaban ya Ramadan. Ada kegembiraan. Kenapa? Di dalam Ramadan itu kata Rasulullah, kalau umat ambo tahu bahwa Ramadan tu nyo minta berdoanya Ramadan sepanjang tahun gua. Begitu mulianya Ramadan. Allah jadikan Ramadan ko untuk awak. Maka jangan disio-siokan. Jangan abila hari awak dek berdebat. Nambah tua tu kami nak mulai hari Rabu. Nambah tua tu kami nak mulai hari Kamis. Ndak itu awak berpuasa. Awak berpuasa untuk menekan ego. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menyebabkan awak semakin sombong, merasa awak lebih hebat daripada orang lain. Tidak.
Puasa itu untuk menekan ego awak. Sehingga dengan awak berpuasa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena yang dijaga apa? Indak saja makan dan minum. Mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, sampai-sampai hati dijaga. Maka puasa Ramadan itu identitas. Bersyukurlah kepada Allah, kita punya identitas yang jalih. Yang kedua, poinnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ketika Allah menanya berkata, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Gunakanlah Ramadan kau dengan sebaik-baiknya. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila engkau Muhammad ditanya oleh hambaku, anni, tentang keberadaanku. Sebenarnya ikut jawaban dari pertanyaan orang Madinah yang datang ke Nabi. Ya Rasulullah, Tuhan tu jauh atau dakik? Kok jauh biasalah, biar jalih lo kami mahariak. Kok dakik biar jalih kami babi siap kecil orang Madinah. Madinah ku halus bahasanya pak. Tak kasar dah. Nyom mengecek tu basi samping. Basindiran. Yang intinya apa? Sabananya tak taluk dek kami kalau sebulan puasa mana biasa dah ya Rasulullah. Berbukunya di Isya, mulainya ketika jago lalu. Sehingga tak ada perintah sahur waktu itu. Tapi Allah jawab, ketika engkau ditanya oleh hambaku tentang keberadaanku ya Muhammad, fa inni qarib. Yang kita cari di situ sebuah kata yang indah. Harusnya biasanya kalau awak mengecek ke orang, kok ada papasan, kok ada orang bertanya kan kau beko, kan matanya ambo, tolong sampaikan ke orang tu ambo pergi ke pasar. Tapi Al-Quran Allah tidak mengatakan seperti itu. Kok ada engkau ditanya tentang ambo oleh hambaku wahai Muhammad, harusnya fakul, faqala, maka jawablah. Tapi tidak itu kata Allah, fa inni qarib. Allah kecian langsung, inni qarib. Ambo dakik. Karena dakik itulah tidak butuh perantara Muhammad. Allah mengecek langsung kawa ambo ko dakik. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ambo kabulkan doa setiap orang-orang yang berdoa. Maka jadikan Ramadan ko tampik untuk awak memperbanyak berdoa kepada Allah. Apalagi doanya orang-orang yang berpuasa. Terakhir, tapi ingat, keponti kajiawan. Syarat. Apa syarat mutlak doa itu diterima oleh Allah? Orang berpuasa, insyaallah Allah ijabah doanya. Dalam suatu kesempatan, seorang sahabat dalam perang Ahzab, Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang sangat sangat visioner. Nyawa pikir, yang menjaga tenda Nabi malam itu Nabi ke solat. Inisiatifnya nyambian ayat untuk Nabi bawa wuduk supaya yang payah Nabi mencari wuduk, mencari ayat tengah malam. Ketika Nabi jago di sepertiga malam membuduk, rupanya di muka tendanya lah ada ayah. Lalu apa? Kecik Nabi, siapa ambil nampak ayah kau? Usamah ya Rasulullah, panggilnya. Wahai Usamah, terima kasih banyak kecik Nabi. Kini tolong pinta. Permintaanmu, ambo kabar doa kepada Allah. Ambo bagi permintaan cik. Nabi nan kabar doa. Apa kecik Usamah? Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya doa ambo makbul sadonya. Jadi lo sama apa? Ya, tidak minta lain-lainnya, minta setiap doanya makbul. Tapi apa kata Rasulullah? Tolong ambo sama. Apa tu ya Rasulullah? Jaga mulut, jaga kerongkongan, jaga perutmu dari makan makanan yang haram.
Itu syaratnya kerja Nabi. Artinya apa? Allah dekat. Allah akan menjawab setiap doa-doa kita. Tapi ingat, ada yang menghalangi doa itu diijabah. Apa itu? Makan makanan yang haram. Itu salah satu latihan kita dalam berpuasa. Jangan yang haram, yang halal saja kita dilatih untuk menahannya. Maka itu semoga latihan 30 hari Kamuka menjadikan kita orang-orang yang berhati-hati, orang-orang yang betul-betul menjaga diri kita, dan semoga kita mendekatkan diri kita kepada Allah semakin dekat sehingga kita adalah orang yang radiyatan mardiyah, orang yang dirindukan oleh Allah. Ketika malaikat memanggil kita ridha dan diridai. Fa'tabaru ya ulil albab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.